Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku, apa kabar hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat. Meskipun kita kondisinya itu belum bisa dalam pembelajaran tatap muka atau luring, tapi tidak apa-apa ya, tidak menurunkan semangat dan motivasi belajar kita hari ini. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan materi secara online. Nanti Ibu akan kirim link videonya Ibu ini, jadi kalian bisa akses lewat HP kalian di rumah ya. Nah, materi kita hari ini itu tentang Simplicia herba. Kemudian sebelum memasuki pembelajaran ya, Ibu memberi sedikit motivasi of the day untuk hari ini. Nah, motivasi of the day hari ini itu jangan pernah kalian berhenti belajar. Meskipun keadaan dan kondisi kita hari ini tidak dalam kondisi untuk bisa bertatap muka, pembelajaran secara langsung ya, tapi tetap harus ada motivasi belajar kalian tetap selalu ada, semangat belajar kalian tetap selalu ada ya. Motivasi itu mulai dari diri sendiri. Kalau kalian sudah memotivasi diri sendiri, maka kalian akan bisa dan mampu memotivasi teman-teman kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi Ibu ya. Nah, ini Simplicia herba. Di Simplicia herba ini kita akan mempelajari, Ibu akan menampilkan sebentar tentang apresepsi, tujuan pembelajarannya Ibu, orientasi masalah, ada kegiatan pembelajaran sedikit, kemudian bahan ajar, juga Ibu akan berikan, presentasikan, dan penutup dari materi ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke apresepsi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus mengetahui sediaan ini. Pernah kalian lihat tidak sediaan ini? Mungkin kalian biasa lihat ini sediaan di apotik atau di toko obat, atau bahkan kalian pernah mengkonsumsi obat ini. Nah, maka Ibu memberi pertanyaan di sini, pernahkah Anda melihat sediaan farmasi ini? Jika pernah, tulis saja di LKPD yang akan Ibu kirim sebentar itu. Tulis saja pernah. Tahukah Anda dalam sediaan ini mengandung bagian tanaman apa? Nah, di dua sediaan farmasi ini yang Ibu tampilkan ini, dia mengandung sediaan tanaman herba. Maka jenis tanaman apa yang dikandung dalam Stimuno dan dalam Silex sirup ini? Kemudian bagaimana manfaat dari Simplicia ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi 3 pertanyaan ini juga Ibu munculkan di LKPD. Silahkan kalian jawab ya. Cukup kalian tulis saja. Stimuno ini mengandung tanaman herba apa? Silex sirup ini mengandung mengandung tanaman herba apa? Kemudian kegunaannya apa? Bisa digunakan untuk apa? Oke, selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, di kompetensi dasar dan di tujuan pembelajaran ini, Ibu mengikuti pembelajaran problem based learning ya, atau PBL. Itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajarannya Ibu, kalian peserta didik secara mandiri dan terintegrasi mampu menganalisis nama Simplicia, nama lain, tanaman asal, dan nama famili dari Simplicia herba. Boleh kalian mencari di referensi dalam internet.
Yang kedua, kalian peserta didik secara mandiri dan terintegrasi mampu membandingkan ciri pemberian, bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan dari Simplicia herba. Juga boleh dilihat di internet. Kemudian peserta didik secara mandiri dan terintegrasi mampu membedakan bagian zat berkhasiat penggunaan dari Simplicia herba. Kemudian peserta didik secara mandiri dan terintegrasi mampu menentukan identifikasi dari Simplicia herba. Kemudian terakhir, peserta didik secara mandiri dan terintegrasi mampu menentukan identitas sediaan farmasi dari Simplicia herba. Jadi Ibu harap sumber referensi kalian bukan cuma di bahan ajarnya Ibu, kalian boleh mencari sumber referensi di dalam internet melalui handphone kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke orientasi masalah. Di orientasi masalah ini Ibu menampilkan satu artikel. Ini artikel tentang manfaat dan efek samping dari Sambiloto. Ibu juga sudah mencantumkan ini di LKPD, jadi kalian boleh baca artikel itu, boleh buka juga linknya, Ibu sudah menyertakan link di bawahnya. Kemudian ada Ibu pertanyaannya sedikit, berdasarkan di artikel ini, tuliskanlah rumusan masalah yang tepat untuk pembelajaran kita. Jadi kalian merumuskan masalah apa yang diangkat di artikel ini. Silahkan kalian masukkan, tuliskan di LKPD-nya kalian. Nah, kita masuk di kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini Ibu bagi 4 kelompok ya. Mungkin kelompoknya Ibu sudah bagi tadi di grup WA-nya kita kan. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan kelompok 4 siapa. Nah, kemudian kalian boleh berdiskusi, boleh buat forum sendiri dalam grup WA itu. Kemudian materi kan Ibu sudah kirim tadi malam di WA Group. Silahkan berdiskusi sendiri berdasarkan kelompoknya ya. Apabila dalam kelompoknya itu ada satu masalah atau ada satu yang tidak bisa kalian pecahkan, silahkan boleh WA Ibu. Dan telepon Ibu juga boleh. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Nah, ini untuk tugasnya ya. Untuk kelompok 1 ini Ibu menampilkan 2 gambar Simplicia herba, dibandingkan dan identifikasi mulai dari nama Simplicia, tanaman asal, nama famili, cara pemarian, bagian tanaman, zat berkhasiat, penyimpanan, dan jenis sediaan farmasinya. Kemudian kelompok 2 juga Ibu menampilkan 2 jenis sediaan Simplicia ya, 2 gambar. Boleh kita cari di internet, boleh di bahan ajarnya Ibu, terserah dari kalian bagaimana mengerjakannya berdasarkan kelompok kalian. Pertanyaannya sama ya di kelompok 2, bandingkan dan identifikasi nama Simplicia, tanaman asal, nama famili, cara pemarian, bagian tanaman, zat berkhasiat, penyimpanan, sampai ke jenis sediaan farmasi. Selanjutnya, untuk kelompok 3 juga Ibu sudah menampilkannya 2 gambar Simplicia herba. Pertanyaannya juga sama. Begitupun kelompok 4. Kelompok 4 juga Ibu sudah menampilkan 2 gambar Simplicia. Pertanyaannya juga sama dengan kelompok 1, 2, 3. Bandingkan dan identifikasi nama Simplicia, tanaman asal, nama famili, cara pemarian, bagian tanaman, zat berkhasiat, dan penyimpanan dan jenis sediaan farmasinya. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan ya WA Ibu apabila tidak bisa dipecahkan dalam masalahnya. Oke, sebelum mengerjakan tugas, Ibu ada sedikit materi ya atau bahan ajarnya Ibu akan tampilkan juga dan jelaskan. Nah, ini bahan ajar yang Ibu tampilkan sama dengan yang Ibu kirim di WA-nya kita, di grupnya kita.
Nah, ini bahan ajarnya tentang farmakognosia tentang Simplicia herba. Nah, di sini di pengertian Simplicia herba itu sendiri adalah Simplicia yang berupa seluruh bagian tanaman di atas tanah, namun ada beberapa tanaman berkayu yang diambil bagian pucuknya. Maka Simplicianya juga disebut herba. Jadi Simplicia herba itu adalah seluruh bagian tanaman di atas tanah. Maka itu bisa dijadikan sebagai Simplicia herba. Boleh tanaman berkayu, tapi yang diambil itu hanya bagian daun pucuknya saja. Kemudian ini Ibu menampilkan contoh Simplicia herba. Yang pertama itu Adrographidis herba, yang kedua Belladon herba, yang ketiga Centella herba, yang keempat Mentai piperitae herba, yang kelima Pilanti herba, yang keenam dan terakhir adalah Timi herba. Ini ada 6 contoh Simplicia yang Ibu tampilkan, ya, yang Ibu beri contoh. Nah, sedikit penjelasan tentang contoh Simplicia herba yang tadi. Jadi ini gambarnya Ibu juga menampilkannya, contoh Simplicia herbanya. Nah, di sini ada nama lain Sambiloto, nama tanaman asal Adrographidis paniculata nama famili Asataceae. Jadi Andrographidis herba ini mengandung zat berkhasiat diantaranya zat pahit atau adrografolit yang merupakan suatu hablur kuning yang memiliki rasa sangat pahit dan kalmegin yang merupakan zat amorf. Kemudian mengandung juga minyak atsiri, alkaloid, asam kersik, damar, dan garam alkali. Nah, kegunaan dari Sambiloto herba ini dia sebagai zat antipiretik. Zat antipiretik itu atau demam, diuretik, tonikum, dan anti diabetes. Kalau anti diuretik itu berarti dia peluru air seni. Kemudian Sambiloto ini untuk pemeriannya dia tidak berbau dan rasanya itu agak pahit. Kemudian bagian tanaman yang digunakan pada tanaman Sambiloto herba ini adalah sebagian tanaman yang digunakan ialah ranting berdaunnya ya. Penyimpanan itu dilakukan dalam wadah tertutup baik. Contoh sediaan farmasi pada Sambiloto herba atau Adrographidis herba ini adalah Prodiap, produk dari Indofarma, Prorich, produk dari Indofarma juga. Kemudian yang kedua, contoh Simplicia herba yang kedua itu adalah Pilanti herba. Ini ada lampirannya ya, gambar contoh Simplicia Pilanti herba ini. Nama lain itu dari Pilanti herba adalah meniran. Tanaman asalnya itu Pilantus niruri L. Nama famili itu Euphorbiaceae. Pilanti herba ini mengandung zat berkhasiat yaitu zat pahit filantin, damar, mineral, dan tanin. Pilanti herba ini digunakan sebagai diuretik. Diuretik itu Ibu bilang peluru air seni. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meniran ini memiliki pemerian itu bau aromatik dan rasa yang pahit. Untuk Pilanti herba ini semua bagian tanaman yang berada di atas tanah dapat dimanfaatkan sebagai obat. Jadi mulai dari batang, daun, sampai bunganya. Penyimpanan dilakukan dalam wadah tertutup. Untuk contoh sediaan Pilanti herba atau meniran ini adalah Stimuno, produk dari Dexa Medica, dan Imulan, produk dari Soho. Next, Timi herba. Ini ada contoh sediaannya, contoh Simplicianya ya. Timi herba ini nama lain herba timi, nama tanaman asal Thymus vulgaris L, nama famili Lamiaceae. Timi herba ini memiliki zat berkhasiat minyak atsiri yang mengandung timol, terdapat pula karvakol, pinen, linalol, dan bornil asetat.
Timiherba ini digunakan sebagai ekspektoran atau batuk berdahak. Simplicia ini berbau aromatik, rasa pedas dan sejuk. Bagian tanaman yang digunakan adalah pucuk berbunga, sediaan mengandung pucuk berbunganya ya. Kemudian contoh sediaan farmasi yang mengandung Simplicia timiherba ini adalah Timi extractum, Sciripus timibromatus, dan terakhir Silex syrup. Silex syrup ini salah satu obat batuk ekspektoran. Kemudian bagian tanaman yang tadi Ibu bilang pucuk berbunganya ya, karena timiherba ini dia berkayu, tanaman berkayu. Jadi cukup mengambil daun pucuk dan berbunga. Next, masuk ke pegagan. Centella herba. Nama lain itu herba pegagan atau daun kaki kuda ya, biasa kita bilang. Nama tanaman asal itu Centella asiatica L. urban. Nama famili itu Apiaceae. Centella herba ini mengandung zat berkhasiat diantaranya velarin. Velarin itu campuran damat dan minyak atsiri. Zat mineral atau alkali sulfat, tanin, glikosida asiaticosida. Kemudian untuk kegunaannya, herba pegagan ini digunakan sebagai amara, astrigen, diuretik, obat sariawan, tonikum. Tonikum itu dia bisa dibilang sebagai antidot ya. Tonikum itu untuk kayak semacam obat kuat ya. Kemudian untuk diuretik itu Ibu peluru air kencing. Selanjutnya herba ini memiliki pemerian yaitu bau yang lemah, aromatik, awalnya tidak berasa tetapi lama-lama agak pahit. Untuk bagian tanaman yang digunakan itu seluruh bagian tanaman yang ada di atas tanah bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian contoh sediaan herba pegagan ini adalah Madecasol, produk dari Corsa. Next, Belladon herba. Belladon herba ini nama lain adalah herba belladon. Itu di samping Ibu menampilkan contoh tanamannya ya. Nama tanaman asal itu Atropan belladon L. Nama famili itu Solanaceae. Nah, Belladon herba ini mengandung zat berkhasiat yaitu alkaloid jenis atropin, hiosamin, apotropin, beladonin, noratropin, dan skopolamin atau hiosin. Herba belladon digunakan untuk mengatasi sesak nafas, nyeri haid, Parkinson, dan parasimpatolitik. Untuk pemerian, herba ini memiliki bau yang lemah, rasa yang agak pahit, getir. Kemudian bagian tanaman yang digunakan itu daun atau campuran daun dan pucuk bunga. Itu bisa digunakan sebagai obat. Kemudian contoh sediaannya itu Belladon pulvis, Belladon extractum, Belladon digitalis, Valerina tinctor. Oke, lanjut. Next itu Menthaea piperitae herba. Ada contoh tanamannya ya. Ini tanamannya biasa kita lihat ya. Nama lain itu herba pipermin. Nama tanaman asal itu Menthaea piperitae L. Kemudian nama famili itu Lamiaceae. Untuk Menthaea piperitae herba ini memiliki zat berkhasiat berupa minyak atsiri yang mengandung mentol, metil asetat, dan meton. Untuk pemerian, herba ini memiliki bau aromatik yang khas serta rasa yang pedas dan dingin. Herba pipermin ini bisa digunakan sebagai karminatif ya. Karminatif itu peluru buang angin. Bagian yang digunakan itu daun dan pucuk berbunga bisa digunakan sebagai obat.
dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian contoh sediaannya itu adalah peppermint, yaitu Oleum menthae piperita. Lanjut. Oke, kita masuk ke penutup. Jadi di kesimpulannya ini, Ibu menyimpulkan kalau untuk Simplicia herba ini adalah kita salah satu obat tradisional ya, bisa kita gunakan sebagai obat tradisional dengan bagian tanaman, seluruh bagian tanaman yang tumbuh di atas tanah kita bisa gunakan sebagai obat. Kemudian boleh juga untuk tanaman berkayu, tetapi yang kita ambil adalah daun atau daun pucuknya, pucuk daun, kemudian daun berbunganya juga boleh kita ambil. Kemudian di contohnya itu ya, misalnya kayak contoh sediaan Simplicia herba ini ada banyak ya di pasaran, ada banyak di apotik, bahkan kita bisa lihat di supermarket juga kita dapat lihat ya salah satu sediaan tanaman Simplicia herba ini bisa digunakan sebagai obat. Kemudian kita masuk ke kuis interaktif. Jadi nanti pada saat kalian selesai mengerjakan LKPD, selesai mengumpulkan tugasnya, itu Ibu akan memberikan post test ya, kuis interaktif. Jadi kuis interaktifnya itu Ibu menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi Ibu harap anak-anakku bisa menggunakan aplikasi itu, bisa menjawab lewat aplikasi itu setelah Ibu mengirimkan link dari aplikasi Quizizz itu. Kalian sisa memasukkan nama kalian ya, nama lengkap kalian, nanti sampai ke Ibu siapa yang nilainya tertinggi. Soalnya itu Ibu buat dalam bentuk pilihan ganda 5 nomor karena hanya post test. Oke, anak-anakku, apabila ada salah kata ya dari Ibu, mohon dimaafkan. Kemudian mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu berikan ini tentang Simplicia herba dimengerti. Apabila ada yang kurang dimengerti atau ada yang mengganjal ingin sekali ditanyakan dan di kelompoknya tidak dapat dipecahkan, boleh silahkan WA Ibu atau boleh masuk di grup WA-nya kita Farmakopnosis, silahkan bertanya di situ. Kemudian Ibu harap kalian anak-anakku bisa aktif ya dalam pembelajaran online ini. Terus semangat dan motivasinya itu tetap muncul ya, karena Ibu mengerti sebaik-baiknya kita pembelajaran online, lebih baik kita pembelajaran tatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu, kita bisa bertemu langsung ya, pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Karena ini adalah salah satu pandemi ya, dan seluruh dunia ya yang mendapatkan ini penyakit COVID-19 ini. Semoga segera berakhir dan pembelajaran seperti biasa, karena Ibu juga rindu suasana sekolah, suasana kelas, hampir sama seperti kalian rindunya ya. Terakhir, semoga bermanfaat ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, minta tolong Ibu ya, absen jangan lupa di Google Classroom kita ya. Silahkan absen. Apabila ada yang misalnya kurang sehat, sakit, semoga cepat disembuhkan, dan tulis saja sakit di absennya ya, tidak apa-apa. Oke, sekiannya pembelajaran kita hari ini tentang Simplicia herba. Tolong petik yang baik-baiknya dari Ibu, tolong ambil ya yang baik-baiknya dari Ibu.
Ibu mohon maaf apabila ada ucapan ibu yang salah atau ada ketikan ibu di WA grup yang salah. Tetap semangat, tetap belajar, tugas-tugasnya dikumpulkan, post-testnya dikerjakan, LKPD-nya juga ya dikerjakan, dan tolong kirim ke WA grup apabila di kelompoknya itu telah selesai. Oke, sekali lagi semoga anak-anakku tetap semangat dan aktif dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.